say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Oke, udah selesai nih. Rambut kamu ini bagus banget ya rupanya. Bisa nih aku model-modelin. Kalau gitu aku minjem kepalamu bentar ya. Hah, iya, terserah kamu aja. Oh ya, makasih Harun, kamu udah mengucirin aku. Rambutku ini kusut banget soalnya. Aku aja kadang suka kesel. Oh iya, aku pengen nanya dong sama kamu. Kamu inget gak kalau kita ini pernah ketemu? Hah? Gimana? Kita pernah ketemu? Kapan coba? Perasaan aku baru pertama kali ini deh ketemu sama kamu. Ya, aku juga gak tahu sih. Udah deh, gak usah bahas itu lagi. Mendingan sekarang kita main. Ayo. Kamu mau main apa coba? Ini kan udah malam, Maruna. Setelah aku pikir-pikir, gimana kalau kita main petak umpet aja? Kamu tahu kan permainan petak umpet? Nah, kita bikin aturannya terlebih dahulu. Kamu gak boleh keluar dari istana ini. Oke, gak boleh ngumpet jauh-jauh. Pokoknya di sekitaran sini aja. Oke? Kamu ngerti kan? Permainan petak umpet. Ayo. Tunggu Nona Sania, jangan pergi dulu. Aduh, Bibi minta maaf ya Non, kalau nganterin coklat panas itu lama banget. Soalnya tadi ada maling, makanya Bibi kejar dulu. Maling? Di dapur, Bi. Kenapa Bibi nggak panggil pengawal aja sih? Biar nangkep malingnya itu loh. Ya ampun, Bi. Ya walaupun Bibi manggil pengawal, ya percuma aja Non. Kan malingnya itu udah kabur. Dia lompat dari lantai atas ke bawah. Itu beneran, Bi. Gimana ceritanya coba? Nah, jadi gini nih ceritanya. Pada awalnya Bibi itu pergi ke lantai bawah buat ngecek pecel lele Bibi itu dimakan sama Binem atau enggak. Waduh Bu Sari, makasih banget loh ya pecel lelenya. Enak banget tahu. Nanti beliin lagi ya. Allahu Akbar Bu Enam. Ya Allah Bu, itu pecel lele saya kenapa dimakan sih Bu? Kalau mau makan itu bilang-bilang dulu ngapa? Ingat ya Bu Inem, itu pecel lele saya nanti diganti. Saya mau makan apa coba malam ini? Apaan dah tuh orang cuman pecel lele doang kok, dasar miskin. Masa pecel lele doang minta ganti? Lihat aja loh, nanti bakal ada kejutan. Apaan sih tuh Bu Inem? Nyebelin banget dah. Itu maling ya? Weh, kamu ngapain di dapur sini ha? Wah, kurang ajar banget sih maling di sini. Dasar maling, mau kemana kau ah? Jangan lari woi. Enak aja kemana? Astagfirullah, maling itu kenapa harus lompat segala sih? Nanti malah aku yang dikira pembunuh gara-gara dia lompat dari atas sini. Duh, matilah aku. Gimana ini ya? Udahlah, aku pergi aja. Nah, jadi gitu Non ceritanya. Saya itu juga panik tadi gara-gara dia lompat. Bi, kalau Senia boleh tahu ciri-ciri malingnya itu gimana? Tadi malingnya itu kayaknya cowok deh. Bajunya hitam, pakai topi hitam, terus pakai masker hitam. Dia itu juga tinggi. Ya pokoknya kayak cowok gitu ya. Tapi alhamdulillah sih malingnya itu udah kabur. Tapi udah Non, Bibi pergi dulu. Bibi lupa matiin kompor soalnya. Dadah Serbu Sari. Nanti kalau kebakaran gimana coba? Masa gitu aja lupa matiin kompor? Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Ayo, jadi gak kita main? Ya udah, ayo. Emang dari tadi tuh aku pengen ngajakin kamu main. Gunting batu kertas. Ih, bisa-bisanya sih aku kalah dari kamu. Nyebelin banget dah.
Yes, aku menang. Oke, Aruna, sekarang kamu tutup mata ya, biar aku sembunyi. Awas aja kalau kamu ngintip. Iya ya, sabarlah Senia. Ya ampun, tapi ingat ya, kamu gak boleh keluar dari istana ini ataupun ngumpet jauh-jauh, oke? Iya ya Aruna, aku janji kok gak bakalan jauh. Tapi kamu jangan ngintip ya. Awas ya, yang ngintip jadi kambing. 1, 2, 3. Duh, aku sembunyi di mana ya? Ah, di situ aja deh. Kayaknya ini tempat yang paling aman deh buat sembunyi. Aku jamin, pasti Aruna gak bisa nemuin aku, kan aku ngumpetnya di sini. Wah, itu bunga apa? Cantik banget. Wow, masya Allah, bunganya cantik banget warna merah. Aku jadi suka deh sama bunga ini. Gimana nanti kalau aku bawa aja? Sabalo, udah siap belum? Udah, cepetan cari aku. Oke, siap-siap ya. Aku bakal nyari kamu. Senia di mana ya? Tadi kayaknya suaranya deket-deket sini doang deh, gak jauh-jauh amat. Itu apa ya? Ya ampun, Senia, kamu tuh gak ada bakat sembunyi ya. Kepalanya aja kelihatan loh. Ku prank dulu Sabi lah ya. Ih, cantik banget sih bunganya warna merah. Nanti ku angkut aja deh ke kamar. Permisi kak, kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi main sembunyi-sembunyian sama sepupu aku. Oh ya, kamu lagi ngapain kak? Oh, aku lagi ngeliatin bunga-bunga ini. Soalnya bunga cantik banget tahu. Coba deh kamu lihat. Aruna, kurang ajar kamu. Kamu gak punya bakat sembunyi ya? Ih, bisa sih kamu ketemu sama aku. Aku kan udah ngumpet di sini. Haruna, gimana? Enak gak pisang gorengnya? Aku tadi sengaja minta Bu Sari masakin pisang goreng. Soalnya masakan Bu Sari itu selalu enak. Dan untuk pisang goreng ini sih menurut aku yang paling enak. Ya jelas dong aku suka. Sebenarnya aku tuh suka banget sama pisang goreng, cuman jarang makannya aja. Oh gitu loh. Aruna, ya ampun, kok kamu bisa batuk sih? Makanya kalau makan itu usah sambil ngomong Aruna. Ya ampun, gimana ini ya? Udah dong batuknya. Nah, cepetan minum jaga padasku aja biar gak batuk lagi. Ayo cepetan Aruna. Aruna, kamu itu minumnya pelan-pelan aja dong. Gimana tenggorokan kamu? Masih sakit gak? Kalau semisal masih sakit, mendingan kita ke kamar aja yuk. Nanti biar ku bilangnya sama mama papamu. Harusnya pengen muntah lah. Ini coklat panas apaan dah? Kok pahit sih? Harusnya kan manis. Apa ada campur sesuatu? Tapi gak mungkin kan? Udah tenang aja, tenggorokanku ini udah mendingan kok. Orang cuman batuk dikit aja aku nih, gak apa-apa loh. Oh gitu, syukur deh kalau kamu udah gak kenapa-napa. Aku itu panik banget tahu, takutnya terjadi apa-apa sama kamu. Udahlah santai, aku ini kan kuat. Ya dah, si paling kuat. Senia. Iya Runa, kenapa? Jujur ya, aku dari awal kita ketemu, aku tuh penasaran banget. Itu mata kiri kamu kenapa sih ditutup segala? Emangnya mata kiri kamu tuh kenapa? Apa ada luka atau infeksi gitu? Mataku ini ya, gimana ya cara bilangnya? Kalau misalnya aku tanya sama kamu, kamu percaya nggak? Kalau misalnya aku ini punya kekuatan? Hah? Kekuatan? Maksud kamu apaan sih? Kamu tuh penyihir atau peri sih? Aku bukan dua-duanya, tapi aku tuh cuman manusia biasa. Kamu janji Arun, jangan bilang ke siapa-siapa soal kekuatanku ini. Soalnya kalau ada yang tahu itu bahaya. Iya, kamu tenang aja. Aku bakalan jaga rahasia kamu kok. Kamu tenang aja, aku nggak ember kok. Oh ya, aku boleh ngeliat kekuatanmu. Kepo soalnya. Boleh deh, ayo ikut aku. Nih, aku minta kamu lempar gelas ini ke atas. Nanti bakal ketangkep dengan kekuatanku. Pokoknya kamu lempar tinggi-tinggi ya. Kamu udah gila, Sen. Ini gelas kaca loh. Nanti kalau misalnya gelasnya kena kamu gimana? Ntar kamu luka-luka loh.
Nanti aku pula yang kena marah. Udahlah, nggak apa-apa. Aku yakin kok gak bakalan kena aku. Sumpah, asalkan kamu lemparnya yang benar. Lagian kalau aku luka-luka juga gak apa-apa, gak sakit juga kok. Ya, tapi gimana kalau gak berhasil, Sen? Tenang aja, aku yakin kau berhasil. Oke, aku udah siap nih. Kamu cepetan lempar gelasnya. Oke, tapi kamu nangkapnya yang benar ya. Tanggap nih. Hah. Nih ayah beranak, astagfirullahaladzim. Senia, bisa gak sih kamu tuh pelan-pelan aja kalau mau nyamperin? Santai aja dong. Oh ya, tadi kekuatanmu itu keren banget tahu. Hebat banget kamu, Sen. Hah, lama banget sih Kai. Kapan selesainya coba? Udah Kak, sabar dikit aja. Ini udah hampir jadi loh. Kemana lagi tuh bocil satu? Malam-malam gini malah hilang dia. Dicari kemana-mana. Ternyata di sini tuh orangnya. Ngapain coba dia di sini? Kaira Felicia Giana, kamu ngapain di sini coba? Ini udah malam loh. Sana balik ke kamar kamu. Kasihan tuh suamimu nungguin. Loh, Bang Al, abang ngapain kesini coba? Dasar bocil. Yang harusnya nanya itu abang. Kamu ngapain di sini? Ini tuh kamar abang. Iya. Maaf bang, aku lupa. Sebenarnya aku kesini tuh cuman pengen nyamperin kakak iparku aja kok. Dah ya, aku balik dulu. Bye bye Bambal Jelek Sudenia. Emang rada-rada miring anak ini. Kurang ajar. Grizelin, kamu lihat Senia gak? Ini udah malam loh, tapi Senia gak ada di kamarnya. Senia tadi kalau nggak salah dia ada di taman sama Runa. Hah? Kamu ngapa diem? Tahu nggak sih? Tadi aku ketemu anak SD loh, kuncir 2, sama kayak kamu. Oh, jadi ini ceritanya nyamain aku sama anak SD gitu? Emang minta ditampol ya? Enak aja manggil aku anak SD. Aku tuh udah tua ya. Iya dah, si paling tua. Wah Runa, coba dah lihat. Cocok gak aku pakai baju yang kayak begini? Wow. Ya cocok lah, cocok banget malahan. Apalagi kalau dipakai sama kamu, makin tambah cantik. Tapi aku ingetin ya, jangan sampai ditaksir om-om. Kurang ajar. Iya kali aku sama om-om, kamunya dada aja. Oh ya, kita mau beli ciloknya di mana sih? Kan ini udah malam Luna. Emangnya ada warung yang buka? Ya jelas dong, nanti kamu ikutin aku aja. Loh, Bunda kok tumben ya nelpon aku? Iya Bunda, halo. Bunda kok tumben sih nelpon Kaira? Biasa juga nelpon abang. Oh iya Bunda sekarang udah di Kanada lah. Gimana mau nelpon abangmu? HP abangmu itu loh nggak aktif-aktif dari tadi Bunda nelpon loh. Makanya mending Bunda nelpon kamu aja. Oh ya Kai, sekarang kamu ada di mana? Kaira sekarang ada di kerajaannya abang Bunda. Soalnya tadi kami habis jalan-jalan. Kalau mau pulang takutnya kemalaman lagi. Oh gitu. Artinya di sana ada Aruna juga dong. Ya iyalah Bun, masa cuma aku sendiri sih di sini? Oh ya Bun, aku pengen nanya dong sama Bunda. Ini Bunda udah di Kanada belum sih? Bunda gak jadi berangkat sayang. Jadwal berangkat Bunda besok. Sebenarnya bukan hari ini. Bunda salah baca tadi. Lah, salah baca? Kok bisa-bisanya sih Bun salah baca? Oh ya, sekarang Bunda ada di mana? Karena jadwal berangkatnya Bunda besok, jadi Bunda tadi balik ke villa dan loh, Bunda, itu tadi suara siapa yang teriak? Bunda. Ya ampun, Bunda ini kenapa sih? Kebiasaan deh. Kalau diajak ngomong tuh pasti diem. Entah apa yang terjadi di sana. Ini kok dimatiin sih? Tadi aku dengar suara orang teriak. Sekarang malah Bunda matiin handphone. Duh, kenapa ya? Aku bayangin abang aja deh.
Dokter. Kok baru pulang sih? Ini udah malam banget loh. Iya nih, soalnya tadi banyak pasien, makanya pulangnya lama. Oh gitu, pantes. Biasanya pulang jam 9 aja loh. Lah ini tumben pulangnya jam 10. Iya sus, yaudah saya pulang duluan ya. Ya udah hati-hati di jalan ya dok. Ini udah malam banget. Heh, Ubi Jablay. Dari tadi aku nyariin kau ya kemana-mana. Ternyata kau bertapa di sini toh. Main apa sih, Neng? Serius amat mukanya. Main app lah bestai, daripada kita gabut, mending kita mabar yuk, sesekali ya Hah, kan. mabar. Oke, gaskan kita. Apaan sih ini? Dasar anak-anak muda zaman sekarang. Selamat datang di toko kami, Kak. Udah kak, ini aja totalin berapa harganya ya kak? Ini aja ya, Kak. Kakak nggak mau isi pulsanya sekalian atau beli gorengan yang di sana? Enggak, udah cepetan mbak, saya lagi buru-buru. Iya ya, Kak. Bentar ya, saya hitung dulu. Jadi totalnya 1.500.000 ya, Kak. Mau pakai kris atau tunai? Tunai aja ya mbak. Oh, tunai ya, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak, sudah berbelanja di toko kami. Jangan mampir lagi, oke? Canda-canda. Itu lagi jalan sama suaminya kan? Kemana ya mereka? Kayak buru-buru banget. Apa aku ikutin aja kali ya? Moga aja malam ini gak ada pengawal rambut merah itu. Bentar ya, Sen. Kita pastiin keadaan dulu kalau nggak ada pengawal. Nanti kalau kita ketahuan kabur bisa jadi masalah ini. Iya. Di depan oke. Coba kita lihat di belakang. Kayaknya nggak ada pengawal deh. Aman nih kayaknya. Ayo, Sen, kita kabur sekarang. Pokoknya harus cepet-cepet ya larinya. Cepetan, Sen, nanti kita ketahuan. Iya, Ron, sabar. Itu siapa? Oh, Putri Xenia ternyata. Lihat aja kau, nggak bisa kabur kok dari sini. Heh, pengawal mau cabai-cabean. Minggir gak? Kita pengen keluar, pengen beli cilok. Tahu tuh, kenapa sih kami gak boleh keluar? Belum juga tengah malam ini. Emangnya ini kerajaan punya kau, ha? Sampai kami gak boleh keluar, ha? Dasar pengawal butut. Ku bilangin nanti ya ke papa.
Dasar anak dajal. Maaf ya nona-nona kecil, kalian itu nggak dibolehin keluar sama Raja Alaska. Ingat ya, ini udah malam. Mendingan kalian ke kamar aja sana. Tidur sana. Udah malam loh ini. Kata Raja Alaska pengen nyamperin neneknya Tuan Putri Xenia di villa. Apa? Nyamperin nenek? Bukannya kata nenek hari ini nenek pergi ke Nakada itu ya? Kok bisa tiba-tiba di villa sih? Itu teleport atau gimana? Teleport dari Hong Kong. Teleport kali. Gimana sih kamu ini? Masa gitu aja typo? Mana pas bilang nama negara kan ada susah banget lagi. Nah iya itu maksudku. Oh ya pengawal mau cabe-cabean. Nenek kok bisa sampai di villa sih? Itu gimana ceritanya coba? Itu. Jadi gini nih ceritanya. Nenek? Tapi kamar ini kosong, gak ada siapa-siapa juga. Mungkin aja ada di ruangan lain. Aduh bunda gimana ya? Aku takut terjadi apa-apa sama bunda. Bunda tiba-tiba aja matiin telepon. Mendingan gue tinggalin aja mereka di sini. Palingan ntar juga bisa mati sendiri. Jujur, aku tuh bingung banget. Kok bisa ya Mas Andra dapat uang sebanyak itu dalam waktu 1 hari? Dan bahkan bisa beli rumah sebesar ini. Padahal kayak gimana ya? Yang tinggal di rumah ini kan cuma 3 orang. Kenapa dia beli rumah sebesar ini coba? Kamu mau bikin markas saja? Iya Excel, kenapa? Barang-barang kamu udah diberesin belum? Udah, Mama tenang aja. Semua baju sama mainan Excel udah Excel beresin kok di kamar. Oh ya, Mah, Excel pengen nanya sesuatu sama Mama. Sebenarnya tujuan Mama sama Papa pindah ke sini tuh apaan sih? Kita ini bukan cuma pindah rumah loh. Kita ini juga pindah kota. Dan sekolahku gimana coba? Aku tuh udah nyaman Mas sama rumah kita yang dulu. Kenapa harus pindah segala sih? Satu lagi, Xenia sampai sekarang masih belum ditemuin. Aku gak mau pindah. Excel, Mama tahu kok kamu gak mau pindah ke sini. Tapi mau gimana lagi? Ini udah keputusan papa kamu, Excel. Kamu gak bisa ngelawan dia. Udah turutin aja ya. Nanti kamu bakalan pindah sekolah kok. Tenang aja, sekolah kamu di sini bakalan lebih bagus kok. Kalau soal Xenia, kamu lupain aja ya dia. Apa? Ngelupain Xenia? Enggak, sampai kapanpun aku gak bakalan pernah ngelupain Xenia. Karena cuma dia sahabatku satu-satunya. Iya Excel, Mama ngerti kok perasaan kamu. Tapi kadang apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan. Jadi kamu harus belajar ikhlas Sebenarnya ya aku sayang. gak mau ngelupain Xenia. Kalau dilihat-lihat, ruangan ini bagus juga. Anda aja Xenia ada di sini. Pasti dia seneng banget ngeliatnya. Itu kunci apa ya? Jujur aku gak mau pisahin Xenia sama Excel. Karena aku tahu kalau Xenia itu adalah sahabatnya Excel. Tapi mau gimana lagi? Kalau itu udah kehendaknya Mas Daizen, aku gak bisa nolak lagi. Yang ada nanti bakal ada amarah antara kedua belah pihak. Yang satu mau pindah dan satu yang lagi mau. Udahlah. Lagian Excel bisa dapat sahabat yang lebih baik di sini, yang lebih baik dari Xenia. Aku juga gak mau kalau Excel terlalu dekat sama Xenia, karena Xenia itu punya kekuatan. Aku takutnya Excel kenapa-napa lagi. 온 세상이 너무나 깜깜해 매일 밤을 울던 날 Mama bangun. Iya Excel, kenapa?
Tadi Axel ke ruang kerjanya papa dan Axel nemuin kunci ini di lantai. Ini kunci apa ya, Mah? Hah, kunci? Ini kunci apa ya? Apa kunci kamar? Yaudah deh, nanti aku coba aja. Heh, ini cerminnya yang cakep atau mukaku yang cakep ya? Kalau dilihat-lihat, mukaku cantik banget ya kalau di sini. Pantesan aja Mas Aiden suka sama aku. Entah kenapa perasaanku gak enak soal papa. Apa ada yang papa sembunyiin dari aku sama mama? Gimana kerjaanmu? Aman? Udah santai, kerjaan gua aman kok. Lu tenang aja. Ya udah, kalau gitu cepetan lo kesini. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Mas Aidan, kapan pulangnya sih? Lama banget coba perginya. Ini aku sama Axel nungguin dari tadi. Iya, kamu biasa aja dong sayang, gak usah ngegas juga kali. Udah ya, kamu tenang aja, aku bakal pulang cepet kok. Kali ini kamu bisa percaya sama aku. Idih, emang ya? Biasa juga pulang tengah malam. Ya kan itu biasanya, kalau hari ini aku bakal pulang cepet buat nemenin kalian. Yaudah deh, iya aku percaya kok. Makanya cepetan pulangnya ya. Iya sayang. Idih, najis. Ya udah kalau gitu aku tutup dulu ya, bye. Bye. Moga aja malam itu gak ngasih gua tugas lagi. Capek anjir. Hah, tuh orang gila apa ya? Katanya OTW. Sama sekarang masih belum datang, lah. Ku santet juga tuh orang lama-lama ya. Bos aja kalau kau datang. Langsung ku bunuh kau. Kalau sampai 30 menit orang itu masih belum datang, ku santet beneran ya kau. Berani banget bikin aku nunggu lama. Sorry gua telat. Nah ini dia orangnya. 3 jam kau pergi gak balik-balik. Kemana sih? Lama banget. Orang cuma ngebunuh nenek tua itu doang kok. Emang sialannya lo, penyiar tua, denger ya. Lo pikir menghadapi semua pengawal di situ tuh gampang apa? Susah woy, gua hampir mati tau gak? Ya gue juga gak tahu kali bakal ada pengawal di sana. Udahlah, lo juga sekarang masih hidup kan? Gue nyalahin gue deh. Oh ya, BTW gue udah punya misi baru buat lo, yaitu menangkap Xenia. Kalau bisa sama sepupunya juga sekalian. Gue dengar Xenia itu sahabat dari Axel, anak kandungmu sendiri kan. Rencananya adalah lo pancing Xenia menggunakan Axel. Kalau mereka ketemu, lo dengan mudah menculik Xenia dan Aruna. Karena pasti Aruna ngikutin Xenia mulu kemana-mana. Jadi gue untung saya dapat 2 bocil sekaligus. Oh ya, setelah lu berhasil menculik Xenia sama Aruna, bawa mereka ke sini, dan gue bakal ngasih lo uang 8 kali lipat dibanding yang kemarin-kemarin. Lo bisa jual organ-organ Aruna, tapi Xenia jangan ya, karena cuma Xenia yang bisa bikin gue amat muda. Oh ya, lo jangan sampai biarin mereka lecet sedikit pun, paham? Lo mau sekarang? Nih anaknya bangun tadi tabok ya. Ya malam inilah bangke. Ngapain gue nyuruh lo besok? Apa? Malam ini? Yang bener aja lo. Gila apa ya? Gue sibuk kocak sama keluarga gue sendiri. Gue juga pengen habisin waktu sama mereka. Masa tiap malam gue pulang tengah malam terus? Kasian mereka nunggu gue. Gue gak mau denger alasan apapun yang keluar dari mulut lo. Yang pasti, gue pengen tugasnya lo kerjain malam ini juga. Lagian kenapa sih? Lo tinggal bilang aja sama istri lo kalau lo bakal sibuk dan bakal pulang malam. Apa susahnya coba? Dan lo tenang aja, gue yakin istri lo bakal ngerti. Siapa coba yang gak mau kalau suaminya punya duit? Iya, gue kerjain malam ini juga. Gitu dong dari tadi, susah amat disuruh itu doang. Emang psikopat lo. Kalau aja bukan gara-gara duit, mana mau gue bantuin lo. Oh my god, really? Tapi kayaknya lo butuh kaca deh. Lo juga psikopat, say. Apa bedanya sama gue? Bedanya gue cuma ngambil energi anak doang. Sedangkan lo ngambil organ-organ mereka. Kita itu sesama psikopat, jadi gue ngata-ngatain deh. Lo bisa diem gak?
Kalau sekali lagi lu ngomong, habis lah sama gue. Oke, I know. Lo tenang aja, gue gak bakal bahas itu lagi kok. Hah. Xenia favorite flower. Kayaknya gue udah rencana baru deh buat mancing Xenia ke sini. Gue cuma butuh bawa kesukaannya dan yap, Xenia bakal balik ke tangan gue. Siapa sih? Orang ini lagi. Ngapain sih nelpon? Iya, halo, dengan orang di sana. Bisa nggak sih gak usah nelpon dulu? Aku sama Excel ini lagi nyeblak loh. Kami ini lagi pengen nyantai. Gak usah bikin moodku hancur deh. Udah dong ibu negara, kamu mau apa? Nanti biar ku turutin deh. What? Really? Boleh juga nih. Oke, sesuai kata-kata kamu tadi, kamu bakalan nurutin apa mauku. Jadi, aku mau kita pindah ke rumah kita yang dulu. Soalnya anak pertama kita ini namanya Excel. Dia pengen ketemu sama Xenia. Ya sahabatnya sendiri. Loh, mah, kok Excel sih yang di bawah-bawah? Udah Excel, kamu turutin aja. Ini adalah cara biar kamu bisa ketemu sama Xenia. Ngerti kan? Oh, gitu cara mainnya. Oke, aku ngerti kok. Nah jadi aku maunya kita pindahan malam ini juga. Bisa kan? Itu bukannya Nyonya Ana Kairina Amaria, istri dari Tuan Zaiden. Oke, saatnya melakukan misiku. Cuman ini aja jalan satu-satunya biar kita bisa keluar. Kamu nggak takut kan kalau misalnya kita lompat dari sini? Udah, kamu tenang aja, kita gak bakalan mati kok. Aku biasanya udah sering lompat dari sini. Buset, ini tinggi banget, weh. Ini kamu beneran gak ada cara lain gitu biar kita bisa keluar? Kalau kita lompat dari sini malah mati nanti. Gak ada lagi Aruna, soalnya cuma ini aja jalan satu-satunya buat kita bisa kabur. Ya, kita mau gak mau harus lompat lah kalau mau keluar dari istana ini. Karena ya gak ada cara lain lagi. Udah deh, kamu gak usah khawatir. Ini gak tinggi-tinggi amat kok. Palingan nanti kalau jatuh kita cuman luka-luka kecil aja. Nggak sampai kiok juga kan. Ini juga demi kamu beli cilok sama pengen ketemu nenek sih. Yang penting kan kita keluar. Nah, kita lewat sini aja. Udah, kamu santai, gak perlu panik. Aduh, Xenia ini ya emang bocil. Nanti kalau misalnya kita jatuh terus mati gimana coba? Nyawaku ini berharga loh. Xenia. Ih, Xenia gila amat dah. Untung aja gak metong. Aruna, cepatan lompat. Gak apa-apa kok, gak tinggi-tinggi amat juga. Aduh, Sen, udah dibilang aku nih takut. Kamu ini maksa banget sih nyuruh lompat. Ini beneran gak ada cara lain apa? Aku takut loh. Duh, gimana sih? Katanya mau kabur. Tinggal lompat ke bawah aja loh. Aku jamin kamu gak bakalan mati. Luka-luka kecil mah gak masalah itu, Run. Ayolah, cepet. Udah deh, kamu tenang aja. Lompat aja sini ke bawah, nanti biar ku tangkep. Beneran. Kamu nggak apa-apa kan, Run? Telat banget sih kamu nanyainnya. Udah lah. Iya ya, Run. Maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Ayolah, jangan mati sekarang. Muncungmu. Pengen ku tendang aja. Excel, habis ini kamu beresin semua baju kamu sama semua mainan kamu ya. Soalnya besok pagi kita bakal pindah. Oke mas, siap laksanakan. HP ku kemana ya? Aku nggak ada dalam tas. Apa ini? Oh, kunci yang dikasih Excel tadi. Ini sebenarnya kunci apa ya? Apa kunci kamar? Ku coba aja deh dulu. Kamar Excel gak bisa.
Gak ada yang bisa. Ini sebenarnya kunci apa sih? Apa kunci WC? Gak mungkin kan, ada-ada aja. Nanti aku tanya Mas Zaidan aja deh, bikin kepo aja. Ini sebenarnya kunci apa coba? Ini sebenarnya kunci apa sih? Bikin kepo orang aja deh. Duh, Mas Zaidan ini lama banget sih pulangnya. Itu kok suara mobilnya. Pasti dia udah pulang. Aku samperin aja deh. Nah, tuh kan bener. Ini dia orangnya. Pasti dia bawa martabak itu. Tuh anak ngapain dah? Kiranya aku bawa martabak kali ke rumah. Malas banget sih malam-malam gini mandi. Nanti aja deh, mending main HP dulu. Malas banget aku sumpah. Anak, kamu ini ya pulang ke rumah bukannya langsung mandi malah main HP. Cepetan mandi sana. Apa mau aku mandiin? Nggak usah. Dasar otak mesum. Aku bisa kok mandi sendiri. Orang baru aja kok main HP udah disuruh mandi aja. Allahu Akbar. Geliat kok, aku geliat beneran sumpah geliat. Dasar mesum. Kok ngapain coba duduk di sana? Tapi kan kita ini udah halal loh. Gak mau. Awas ya kalau kamu macam-macam, kupukul pakai teflon. Iya, ada-ada aja istri gua. Mereka tadi beneran kan di sini? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa di sini ada pembunuhan? Terus itu bunda gimana di dalam sana? Hai, kamu jangan mikir aneh-aneh. Ayo sini. Udah, kamu tenang aja. Aku yakin kok, pasti bunda baik-baik aja di dalam sana. Raja, let's go. Ini aku nggak salah lihat kan? Dia masih hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Siapa pelaku dari semua ini? Ini sebenarnya rencana siapa sih? Saya tidak tahu siapa pelaku dari semua ini. Yang pasti, tadi tiba-tiba saja kami diserang dan Nona Alena. Kamu bisa main-main sama saya ya? Stop Alaska, kok gila? Apa kau ingin membunuhnya? Aduh, gimana ini ya? Itu apa? Enggak, jangan bilang kalau semua ini Bunda. Grizelin, kau mau kemana, ha? Bunda. Bangun, Bunda, cepetan bangun, Bunda kenapa? Sakit banget. Duh, kepalaku sakit banget. Ini kenapa? Rizalin, kenapa kamu ada di sini? Cepetan pergi, selamatin Xenia sama Aruna. Maksud Bunda kenapa? Xenia kenapa, Bunda? Bunda sadar, Bun. Selamatin Xenia sama Aruna. Mereka bakal jadi korban. Korban? Sejak kapan ada ruangan kayak gini di sini? Berarti kunci yang dikasih Elsa itu ruangan ini dong. Tapi ini ruangan apa coba? Kayaknya ruangan bawah tanah deh. Tapi Mas Zaidan gak pernah bilang ke aku tuh. Aku masuk aja kali ya? Gelap banget sih ruangan ini. Kayaknya gak ada lampu kali ya? Ini ruangan apa? Kenapa banyak senjata di sini? Apa ini markas? Apa Mas Zaidan udah tahu tentang ruangan ini? Semua senjata di sini lengkap semua, mulai dari senjata tajam sampai senjata api. Itu foto apa?
Kenapa di sini banyak banget foto anak-anak? Bahkan foto sini juga ada. Anak, Jangan-jangan. kamu ngapain di sini? Oh, apa jangan-jangan kamu yang ambil kunci ruangan ini tadi di ruang kerjaku? Dengar ya. Yang harusnya bertanya itu aku, bukan kamu. Semua ini maksudnya apa, ha? Kenapa kamu nyembunyiin semua ini dari aku sama Exa? Dan jawab aku sekarang. Kenapa di situ banyak banget foto anak-anak dan bahkan ada foto Xenia juga? Kamu nggak tahu, ha? Xenia itu adalah sahabat dari anakmu sendiri. Excel, kamu nargetin dia, ha? Kenapa kamu begitu jahat sama Xenia? Kamu ini. Iya, Xenia tuh lah targetku. Kenapa aku mau target dia? Ya karena demi uang. Kalau aku nggak kerja kan nggak bakal dapat uang. Segitunya kah kau pengen dapat uang? Kau bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan hal di luar sana. Gak usah melakukan pekerjaan kriminal kayak gini. Aku gak mau ya punya suami kriminal kayak kamu. Malu tau nggak? Kamu tuh bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan halal. Gak usah melakukan hal seperti ini. Dan sekarang aku tanya sama kamu. Pasti kamu kan juga yang udah pernah target anak kita sendiri. Angel itu gak bersalah. Iya, aku tahu Enzo itu nggak pernah bersalah. Tapi aku tuh nggak suka sama anak perempuan. Harus berapa kali sih aku bilang aku nggak suka Walaupun sama anak kamu cewek. gak suka sama Angel, gak seharusnya kamu melakukan hal seperti itu. Berisik banget sih. Kenapa? Kamu mau bunuh gua? Ya udah, bunuh aja. Aku gak pernah takut sama iblis kayak kamu. Lagian kamu bukan siapa-siapa juga. Allah Akbar. Astagfirullah. Itu suara apa tadi? Papa? Lo punya rencana cadangan nggak? Istri sama anak gue udah tahu rencana kita. Bunuh mereka berdua. Loh, adik-adik ini kok keluaran sih malam-malam begini? Ini kan udah jam 12 loh. Emang gak dimarahin sama orang tua kalian apa? Ya boleh-boleh aja sih, asalkan orang tua kami nggak tahu. Ini pun sebenarnya kami nggak dibolehin keluar, tapi kamu tetap kabur. Astagfirullah, kalian dua ini ya. Lain kalian jangan gitu lagi ya. Ini tuh udah malam loh. Nanti orang tua kalian khawatir. Lah anak mereka hilang kemana malam-malam begini. Takutnya terjadi apa-apa loh. Iya om, kami janji kok gak bakalan keluar lagi. Lagian kami cuma mampir aja sih beli cilok. Habis ini kami pengen pergi lagi. Lah terus tujuan kalian itu kemana malam-malam begini? Kita itu mau ke villa om. Loh emangnya villa yang mana? Villa yang di ujung jalan Sakura itu om. Loh ngapain kalian kesana? Mendingan kalian pulang. Pokoknya Xenia gak boleh jadi korbannya papa. Excel, kok dia ada di sini sih? Gawat, itu papa. Xenia cepetan lari dari sini. Ron, cepetan ayo kita kabur. Aduh kenapa Sen? Kita mau kemana? Udah kamu ikutin aja. Loh kemana mereka? Sen, tukang cilok tadi ketabrak sama mobil itu. Udah kamu jangan lihat ke belakang, lurus aja ke depan. Kita ini dalam bahaya. Hah? Tukang cilok sialan. Xenia, kamu kenapa tiba-tiba narik aku sih? Aku kaget banget tahu. Itu kamu tahu nggak sih? Aku kasihan banget sama tukang cilok tadi. Tiba-tiba aja dia ketabrak sama mobil hitam yang menuju dia tadi. Itu loh. Entah kenapa aku merasa mobil hitam itu kayak target kita nggak sih? Tapi dia salah target. Iya, kamu benar. Aku juga merasa kok target sebenarnya itu kita, bukan tukang cilok tadi. Kayaknya dia itu salah belok deh. Harusnya kan ke kiri ya, tapi dia malah terus ke depan.
Axel? Senia, dia bukannya anak yang teriak tadi itu ya? Nyuruh kamu lari. Dia kenal kamu, hah? Iya Run, kebetulan dia itu teman aku. Dulu kami pernah ketemuan di dekat pantai, terus kami jadi teman. Oh gitu. Axel, Kenapa? tadi kenapa kamu tiba-tiba teriak nyuruh aku lari? Seakan kamu udah tahu kalau kami itu dalam bahaya. Karena orang yang pengen nyelakain kamu itu papa aku sendiri, Sen. Papa aku itu udah target kamu dari lama. Entah apa yang dia inginkan. Dia itu udah pernah juga target adikku sendiri, Enzel, dan banyak deh anak-anak yang lain. Kenapa kamu bisa ngerasain kayak gitu? Emangnya kamu udah pernah lihat korban-korban papa kamu sendiri? Tadi aku ngeliat banyak banget foto korban-korban di ruang kerjanya papa. Oh gitu. Di sini gue nemu ada 3 bocil. Nah, itu benar gak orangnya? Coba kasih tahu ciri-cirinya. Ada 2 cewek, terus 1 cowok. 1 ceweknya baju hitam semua, 1 cowok hitam semua juga. Terus yang satunya baju hitam biru. Dikasih fotonya kocak. Oke, siap-siap. Kok perasaanku gak enak ya? Kamu mau ngapain ya? Gak boleh ada satupun orang yang berani ngelukain teman dan sepupu aku. Senia cukup. Aruna, kamu jangan gegabah. Mendingan sekarang kita pergi. Astagfirullah, ini kenapa? Sini saya bantuin. Ada di sini. Tuh ambil, itu gaji buat kalian. 1 koper isinya 7 miliar. Dan makasih loh ya kalian udah mau kerja sama gue buat nangkep Senia sama Aruna. Widih, suka nih gue kalau beginian mah. Beh. Bukannya lo bilang cuma 5 miliar ya. Ini kenapa jadi 7 miliar? Lo ngasih bonusnya gak kebanyakan. Ya kan udah gue bilang itu tuh bonus buat kalian karena kalian udah berhasil nangkep Senia sama Aruna. Buset, berat banget coy. Aduh, pinggang gue. Ini dasar lolot. Udah dibilang isinya uang 7M. Masa gitu aja gak sanggup sih buat ngangkat? Gak laki lo. Ini kebanyakan woi. Mikir dong. Ya udah sih, kalau gak mau kasih gue aja duitnya. Canda, gak mau gue. Aruna, bangun Run. Aruna. Aduh, kepalaku sakit banget sih. Ini kenapa coba? Aruna, bangun Run. Kamu ini kenapa dah? Run, sadar. Senia, Sen, kita sekarang ada di mana? Ini tempat apa coba? Perasaan tadi kita masih di jalan deh. Aku juga gak tahu kita ini ada di mana. Kayaknya kita diculik deh. Maafin aku ya Sen. Andai aja tadi aku gak ngajakin kamu keluar beli cilok. Pasti kita gak bakalan kayak gini. Maafin aku ya sekali lagi. Aku gak suka ya kamu nyalahin diri kamu sendiri. Ini tuh bukan kesalahan kamu. Udah, kamu gak usah merasa bersalah deh. Aku yakin sih kalau papanya Axel itu kerja sama penyihir nek lampir yang pernah nyulik aku itu. Kenapa sih penyihir itu gak pernah ngebiarin aku bebas? Aku kangen mama sama papa. Aku tahu Koron, pikiran kamu sekarang gimana. Kamu pasti kangen banget kan sama orang tuamu. Sama, aku juga kangen banget sama orang tuaku. Axel ngapain sih ngeliatin aku dari tadi? Ih, temennya lagi. Aku masih gak percaya kalau dalam dari semua ini tuh adalah papa. Aku pikir papa itu adalah orang yang baik. Pasti kamu kaget banget kan Axel setelah mengetahui bahwa dalam dari semua ini tuh adalah papa kamu. Yang harus aku pikirin sekarang, gimana caranya kami bisa keluar dari sini? Oh iya, aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Kalau kalian pengen keluar dari sini, kita itu harus berusaha bareng-bareng. Masa kalian cuma pasrah sama keadaan sih? Ayo dong berusaha. Pertanyaanku sekarang, kamu emang gak tahu jalan keluar dari sini tuh lewat mana? Kita tuh bahkan gak tahu ini tempat apa. Benar kata Axel.
Kita itu sekarang gak tahu di mana Senia. Kamu tuh paham-paham dong. Dan bahkan emang kamu tahu jalan keluar dari sini tuh lewat mana? Ya ampun, kok kalian berdua ngomongnya gitu sih? Gak boleh gitu tahu. Pokoknya kita terus berusaha keluar dari sini ya gimana pun caranya. Ya kalau soal jalannya sih aku nggak tahu ya. Makanya kita tuh cari bareng-bareng. Apa salahnya sih emang kalau kita nyoba? Siapa tahu kan kita emang bisa keluar. Kalian tuh jangan pasrah sama keadaan dong. Ayolah, bangun. Kita cari jalan keluar ya bareng-bareng. Aku gak mau di sini selamanya. Tapi kalau gagal gimana? Sia-sia aja dong. Gak bakal ada yang namanya sia-sia. Selagi kita itu berusaha bareng. Tapi Sen, itu tuh sia-sia aja nanti. Sia-sia? Apa tuh sia-sia? Itu cuma didapetin oleh orang-orang yang gak mau berusaha. Usaha itu gak pernah melihat hasil. Selagi kita itu emang ada niat coba keluar dari sini. Aku yakin kok, kita pasti bisa keluar dari sini bareng-bareng. Tapi itu tergantung kalian juga sih, kalian mau berusaha apa enggak. Tapi aku saranin ya, kita terus berusaha bareng-bareng biar bisa keluar dari sini. Oke, aku bakal ikutin kamu. Aku juga pengen keluar dari sini. Aku... Ayo Axel. Udah Axel, ayo kita keluar bareng-bareng. Kamu tenang aja, aku yakin kok pasti kita bisa keluar dari sini bareng-bareng. Udah Axel, kamu gak usah mikirin papa kamu itu lagi. Aku tetap mau kok berteman sama kamu. Kan yang saya itu papa kamu, bukan kamu. Ayo kita keluar bareng-bareng, kita harus berusaha. Oke, aku bakalan ikut keluar sama kalian. Kamu yang bener aja Axel. Masa kamu mau dobrak pintu itu sih? Pintu itu gede banget loh. Ya mau gimana lagi, kalau misalnya aku nggak dobrak, kita mau keluar lewat mana sih Nia? Ya gimana ya? Tapi kayak nggak mungkin gak sih kamu bisa dobrak itu pintu? Ya apa salahnya kan kalau kita itu nyoba, siapa tahu kan emang bisa dibuka walaupun pintunya segede ini, ya mungkin aja nggak dikunci pintunya, jadi kita itu bisa keluar. Kalau misalnya pintu ini nggak bisa dibuka, kita bisa. Tapi tanganmu itu nanti sakit-sakit gimana Axel? Kalau misalnya berdarah nanti gimana juga? Axel, dengerin kata Senia. Senia itu khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-napa. Kamu malah langsung mau sikat-sikat aja. Ya jangan gitulah. Ya udah gini aja, aku bakal nyoba dobrak pintu ini terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, aku bakal ngikutin kalian. Yaudah deh, kamu dobrak aja. Siapa tahu emang bisa dibuka kan? Aduh, tanganku sakit banget sih. Ini pintu keras banget dah. Bener kan kataku tadi? Makanya kamu tuh nurut aja. Nah sekarang sini, biar kulihat tanganmu. Udah Luka-luka nggak? santai, aman Sen. Tanganku ini nggak luka-luka kok. Cuman perih dikit aja. Sen, coba dong pakai kekuatan kamu itu. Siapa tahu bisa kan? Hah? Aku? Aduh, gimana ya Run? Masalahnya kekuatanku ini nggak terlalu kuat. Nanti kalau nggak bisa gimana coba? Udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Udah Sen, kalau kamu tuh nggak bisa nggak usah, jangan dipaksain. Udah Run, santai aja, nggak apa-apa kok. Ini pintunya udah kebuka. Ayo kita keluar sekarang. Kocak bener dan di video. Suka nih gue yang beginian. Ngantuk banget sih gue. Tidur sini aja kali ya. Males banget gue pulang. Ini penyiar kenapa ada dari tuh megang tuh bola? Heran gue ke orang stres aja. Si Pal, nanya langsung sana sama orangnya. Malah nanya ke gue yang mana gue tahu, kocak. Ya kali aja kan lo tahu, kan lo member lama. Gue mah member baru, mana tahu apa-apa. Lo berdua bisa nggak sih diem? Gue tuh lagi konsentrasi tahu nggak? Kalau kalian tuh mau ribut keluar aja. Emangnya kalian mau? Gaji lo 2 gue potong 1 miliar. Ya jangan lah. Siapa sih nelpon malam gini? Orang ngantuk juga. Kayak tuh mulut jangan nyertus mulu. Gue tendang juga lama-lama. Halo, siapa sih malam gini juga malah nelpon? Orang ngantuk. Gua Farah bang, ada lu sendiri. Masa lupa sih? Givara, lo ngapain nelpon gua, ha? Ini udah malam loh. Gua nelpon lo pengen nanya, itu rumah lo kenapa sih bang? Banyak banget orang sama bahkan ada polisi juga. Gue pengen masuk gak bisa anjir. Dan lo tahu, gue bela-belain tahu nggak kesini habis pulang ngampus belum mandi gue gara-gara nganterin makanan buat lo. Ya tapi kok kamu mau sih nganterin abang makanan? Ya lain kali gak usah lah. Wahai abangku yang tercinta, lo dengerin ya. Gue juga gak mau kali nganterin makanan ini buat lo.
Mendingan gue santai-santai di rumah main HP. Lah ini gue disuruh nganterin makanan sama bunda. Dan kalau semisal gue nolak perkataan bunda, pasti uang jajan gue bakal dikurangin. Ya gue gak mau lah. Gue pengen shopping anjir. Dan sekarang gue minta lo kesini. Ambil makanan ini. Bawa masuk ke rumah lo. Dimakan. Awas aja kalau gak dimakan. Gue udah bela-belanya kesini buat nganterin makanan. Awas aja kalau gak dimakan. Gue sliding juga pala lo. Udah, gue usah repot-repot. Mendingan sekarang gue pulang aja sana. Nanti biar gue omongin sama bunda. Kalau lain kali gue santerin makanan lagi. Ah, lo itu ngerepotin gue aja sih. Udah. Nyebelin banget sih abang itu. Kenapa bro? Kusut banget dah tuh muka. Adek gue nelpon, terus dia bilang banyak orang dan bahkan ada polisi juga di rumah gue. Hah, udahlah, gue usah heran. Gue yakin kok pasti ada yang ngelapor kalau ada kasus pembunuhan di rumah lu sendiri. Pembunuhan? Siapa yang ngebunuh? Coba ada-ada aja. Gue ini pembunuhnya. Gue nggak nyiapin istri gue sendiri karena dia udah tahu rencana kita. Jadi gue nyiapin aja sekalian. Buset, gelap amat. Kayak kulit mantan gue. Buset, tuh pintu ngapa sampai tumbang gitu dah? Hah, ada-ada aja. Padahal udah gue kunci loh. Perasaan tadi di sini ada 3 tinggi-wingki deh. Kemana mereka kocak? Apa mereka kabur? Gak mungkin lah. Iya kali, Cok. Senia, kamu yakin rencananya bakal berhasil? Iya, aku yakin kok. Tapi kamu harus hati-hati juga sama orang itu. Kamu jangan sampai ketangkep. Oke. Ayo kita pergi sekarang. Si kocak. Tuh 3 bocil kemana dah? Cepet banget ngilangnya. Mau gue di sini. Coba dong tangkap kalau bisa. Ayo sini tangkap aku. Kenapa diam di sana dah? Oh ya aku lupa. Kau kan remaja jompo jadi gak bakal bisa ngejar aku kan? Kabur. Dasar bocil dajal. Lihat aja loh. Woi bocil, jangan lari. Pasti dia gitu ngejar aku kan. Coba sini tangkap aku. Senia tolong. Mampus kita, Sen. Orang itu bawa senjata. Gimana nih kita? Kalau gitu ayo cepetan. Kamu ikutin aku sekarang. Duh, tali ini kuat gak ya? Aku takutnya malah gak kuat lagi. Kuat kok kayaknya. Aman ini. Excel, coba longgarin dikit talinya. Hah? Oke. Oke, artinya talinya kuat ya. Nanti kalau Aruna udah lari kesini, kamu lepas aja talinya. Biar kena orang itu. Iya, aku ngerti kok. Senia, tolong aku. Aruna, Excel, lepas talinya. Mampus gue. Aduh, Aruna. Bocil sialan. Aruna, kamu bisa kan? Senia, aduh, Sen. Gimana ini? Astaga, kaki kamu berdarah banyak banget, Sen. Duh, gimana ini? Nanti infeksi tahu. Ayo kita obatin dulu. Kalian mau kemana? Dapat juga kan? Makanya gue sengermen gue. Orang tua kau dilawan. Aruna, cepetan kamu lari sama Excel. Sana, tinggalin aku cepet. Senia, kamu gila. Aku bakalan pergi kalau gak ada kamu. Aruna, cepetan lari. Aku bisa ngurusin semua ini sendiri. Kamu cepetan lari sana. Excel, bawa Aruna kabur dari Oke, sini. Sen. Aruna, ayo kita kabur dari sini sekarang. Nah sekarang gimana? Makanya kamu tuh usah coba-coba kabur deh. Kalau dilihat-lihat lo boleh juga. Tapi sayang, lo lahirnya kelamaan. Anda aja umur lo 17 tahun. Bisa nih gue pacarin. Rasain kau. Aduh kampret. Aduh, sakit bocil. Lo ngapain nendang gua dah? Lo mau aku tendang juga? Apaan dah nih bocil? Excel, ayo kita istirahat. Aku capek tahu lari-lari dari tadi. Mana rumah ini ngeri banget lagi. Kayak rumah hantu aja. Yaudah yuk kita duduk dulu. Aku juga capek dari tadi lari-lari. Tapi tempat ini ngeri banget gak sih? Apa ada hantunya ya? Udahlah ngapain takut. Ini bulan Excel. Ramadan loh. Hantu itu diikat. Mampus kaburun.
sakit banget mukaku, woy. Gara-gara bocil itu, muka gantungku jadi hilang. Awas aja ya kau kalau ketemu. Ku jual harga di pasar gelap. Apaan nih, Cok? Aduh, kagak bisa gerak aku, bah. Hai Om. Kasihan nggak bisa gerak. Coba aja sini tanggap aku. Sialan, sakit banget. Sakit. Senia, tangan kami sakit. Sialan. Aruna, maafin aku ya. Gara-gara aku kelamaan datang jadinya kamu loko-loko kayak gini. Andai aja aku datang tepat waktu. Sen, kok ada yang manusia kayak kamu? Kamu tuh baik banget kayak malaikat. Kenapa sih kamu tuh baik banget sama orang? Padahal ini tuh bukan salah kamu. Tapi tetap aja kamu yang minta maaf. Kamu tuh gak salah, Sen. Jadi gue sampai salah ya. Lo Senia, kenapa baju kamu dirobek? Jangan, nanti dimarahin Tante Grizelin. Udahlah, gak apa-apa. Ini tuh buat aku nutupin luka kamu. Oke, udah selesai nih. Gimana Run? Kamu masih sakit-sakit gak? Lukanya udah aku obatin. Tapi maaf ya, cuman bisa pakai kain biasa. Soalnya di sini gak ada alat buat ngobatin luka kamu itu. Sini Axel. Ih, muka kamu juga berdarah. Artinya harus aku obatin dong, ya kan? Ih, muka kamu kok merah? Kamu sakit ya? Mana ada merah? Biasa aja kok. Nah ini, muka kamu merah kayak... itu kenapa? Kok ketutup sih? Senia, Axel, gimana ini? Jalan keluarnya ditutup. Kok bisa sih? Aduh, gimana ini? Jalan keluarnya ditutup. Masa kita kejebak lagi sih? Aku gak mau. Duh, nanti kita keluarnya gimana? Aruna, awas! Aduh! Senia. Kurang ajar. Woi, kok malah nembak Senia sih? Iya, maaf. Salah target gua. Orang dia ngelindungin temennya kok. Senia, kok kamu melindungi aku sih? Senia, bangun, jangan kayak gini, Sen. Bangun, Sen. Pergi, Run. Aku gak mau kamu terluka lagi gara-gara berusaha sama mereka. Senia, kamu ngomong apa sih? Kamu jangan kayak gini dong. Ayo kita keluar bareng. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Kalian berdua cepetan tinggalin aku. Kalian berdua harus selamat. Hei, kalian berdua jangan kabur. Van, tolongin gue sini. Kakiku. Sialan orang itu. Elsa, kamu kenapa? Luna, cepetan lari. Kamu jangan lihat ke belakang. Sakit banget. Senia, kamu nggak apa-apa? Kamu mau kemana lagi, ha? Kenapa kamu suka banget menyusahkan saya? Axel, maafin aku, Axel. Aku terpaksa. Loh, apa-apaan ini? What? Yang bener aja loh. Masa orang tua itu masih belum mati sih? Bukannya Zaidan bilang orang tua itu udah mati ya? Kok masih hidup sih? Dia dibawa ke rumah sakit sama siapa? Dia dibawa ke rumah sakit oleh kedua anaknya, terus sama menantunya juga. Oke. Kalau bagian ini biar gue aja yang handle. Sekarang lo tinggal kasih tahu aja. Mereka pergi ke rumah sakit mana? Nanti biar gue sama Vanzo yang kesana buat nyamperin. Mereka ada di rumah sakit Sakura yang di sebelahnya ada kantor polisi. Gue sama Vanzo bakal berangkat ke sana nanti. Tapi untuk saat ini lo jaga keadaan di sana, oke? Nanti kabarin kok kalau ada apa-apa. Oke, siap.
Kamu udah bangun Senia? Ih, kenapa kamu nangkap aku lagi sih? Aku itu udah bahagia sama kedua orang tuaku. Aku juga pengen bebas. Aku gak mau dikekang sama kamu lagi. Lepasin aku. Karena kamu itu berharga banget Senia. Kok ada energi kamu, aku bisa jadi awet muda. Dan aku bisa nambah kekuatanku sendiri. Jadi kamu jangan pernah pergi lagi ya. Tai lah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Kalau sekarang kamu udah gak punya siapa-siapa lagi. Karena sepupu sama orang tuamu, bahkan nenekmu juga sekalian, udah mati. Jadi yang tersisa cuma aku. Kamu gak punya siapa-siapa lagi. Apa? Gak mungkin. Kenapa kekuatanku gak bisa digunain? Pasti gara-gara dia. Kenapa? Kenapa kamu gak pernah ngebiarin aku bahagia? Aku cuma pengen dapat kasih sayang dari kedua orang tuaku yang gak pernah aku dapetin sejak aku dari kecil. Itu semua gara-gara kamu. Kamu selalu ngekam aku. Percuma kamu marah-marah, karena sekarang kamu udah gak punya siapa-siapa lagi. Ibu, ayah, sepupu, dan yang lain-lain udah pergi ninggalin kamu. Dan kamu cuma tinggal sendiri sekarang. Apa? Kamu jahat. Kamu emang orang paling jahat yang pernah aku ketemuin. Kamu paling jahat. Kenapa kamu selalu merebut kebahagiaan aku? Aku cuma mau bahagia. Tapi kenapa aku gak bisa bahagia ke orang lain? Kenapa kamu selalu nargetin aku? Kan sudah aku bilang, kamu tuh sangat berharga di hidupku. Aku cuma mau bahagia kayak orang-orang. Tapi aku gak pernah mendapatkan itu. I don't know why 눈을 뜨면 사라져버릴 너를 만나니 Bangke lah. Kenapa gua mulu dan yang kena? Kenapa nggak lo aja sih? Karena penyihir tua itu punya prinsip, siapa yang paling muda, ya itu yang kena. Bangke lah penyihir tua itu. Mendingan gua nangkap bocil-bocil itu aja tadi, daripada harus ikut dia. Mas sekali woy. Nanti gua disuruh-suruhnya pula. Udahlah, terima aja. Siapa suruh lahirnya kelamaan. Lagian kan ini juga buat duit. Halah, duit tai. Woi, lo berdua coba dilihat gue. Gimana? Cocok gak sama gue? Baju ini bagus banget, anjir. Bagus kan? Idih, baju kurang bahan gitu dibilang norak banget dah lo. Pengen jual diri. Jual diri pala lo. Gue ini pengen ke rumah sakit, woi. Enak aja mulut lo, pengen gue tampol aja rasanya. Ya lagian siapa suruh lo pakai baju terbuka gitu? Baju kurang bahan gitu kok dipakai? Kita ini mau ke rumah sakit bangke. Lo jangan malu-maluin gue deh pakai baju begituan. Soalnya ganti lebih tertutup gitu nah. Iya. Nah, sekarang gimana? Bagus kan baju gue? Udah siap kan? Ayo berangkat kita. Mas banget gunung-gunung lo. Loh, lo siapa kocak? Kok bisa sih masuk ke dalam sini? Mulut kayak bebek juga. Oh, itu si Vanzo kocak. Gue ubah tuh gaya rambutnya sama warna rambutnya juga sekalian. Soalnya rambutnya yang lama norak banget coy. Nora apa lalu Nora? Ngata-ngatain gue segala lagi, kurang asam ya Allah, gue tendang juga lo lama-lama. Pantesan aja orang jeleknya masih terasa sampai sini. Ternyata orangnya masih sama toh. Yaudah, sekarang mendingan lo siapin mobil sana biar kita berangkat. Iya Tuan Putri. Nyebelin amat dah. Gue lagi santai-santai juga malah disuruh nyiapin mobil. Kenapa nggak lo aja sih? Woi Zan, jagain tuh Senia. Jangan sampai dia keluar dari ruangan gue. Dikunci ya. Awas aja kalau dia kabur, gue geprek loh. Permisi suster, saya ingin bertanya. Kamar pasien bernama Alena Diana Fiorella nomor berapa ya? Oh, Nyonya Alena ya? Bentar ya, saya cari dulu. Pasien atas nama Alena Diana Fiorella ada di kamar VIP nomor 21. Kakak bisa naik ke lantai atas lewat lift. Mbak, bisa nggak sih senyum dikit tuh mukanya? Jangan jambrut mulu, saya tuh nggak suka tuh nggak liatnya. Ini orang banyak maunya banget sih. Baik kak. Pasien atas nama Alena Diana Fiorella ada di kamar VIP nomor 21 ya kak. Lantainya ada di atas. Kakak bisa naik lift atau tangga di sana. Negis banget gue cok. Nah gitu kan enak dilihatnya. Jangan cemberut gitu nah kalau sama orang. Udah saya pergi dulu ya. Bye.
Ngantuk banget aku. Grizelin, kamu ngantuk ya? Kalau ngantuk jangan tidur sini. Ayo kita pulang aja yuk. Tapi bunda gimana? Udah tenang aja, kan ada bodyguard.